Semuanya. Dalam kesempatan ibadah minggu ini masih berlanjut seperti minggu sebelumnya, bahwa dalam 7 minggu kita akan membahas pesan Tuhan tentang jemaat di kitab Wahyu, yang sering kali disebut sebagai jemaat Asia Kecil atau 7 jemaat di kitab Wahyu. Dan dalam kesempatan ini pembahasan kita dalam pengenalan akan Tuhan, akan pesan-pesannya, sudah sampai pada jemaat yang ketiga, yaitu jemaat di Pergamus. Ya. Jemaat di Pergamus, yang mana di sini cukup horor. Ada istilah yang muncul di ayat Wahyu pasal 2 ayat 12 sampai 17, muncul istilah tahta iblis. Saya bacakan Wahyu 2 ayat 12 sampai 17. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus, inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat tahta iblis. Dan engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak pada zaman Antipas, saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapanmu, di mana iblis diam. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel, supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus. Sebab itu bertobatlah. Jika tidak demikian, aku akan segera datang kepadamu, dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih, yang di atasnya tertulis nama baru, yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Baik, kita mulai dari kota Pergamus. Ya, berikut adalah informasi mengenai kota Pergamus. Ya. Di mana kota Pergamus salah satu kota ketiga yang dibahas di dalam kitab Wahyu, yang mana disebut tempat ini tahta iblis. Ini muncul karena kota itu merupakan pusat penyembahan penguasa Roma, di mana kota ini merupakan salah satu dari daftar kota-kota yang termasyhur di zaman kuno. Nama modern pada masa kini kota tersebut adalah Bergama, nama yang diberikan oleh orang-orang Turki untuk kota kuno Pergamus. Ya, yang mana seperti kebanyakan kota-kota besar Yunani, Pergamus juga terdapat bangunan-bangunan seperti pelayanan publik dan teater, studio, stadion, perpustakaan, bahkan di sini cukup unik, ada pusat penyembuhan Asklepios di antara bangunan-bangunan kuil yang lain. Nah, menurut legenda, kota tersebut didirikan oleh putra Hercules. Jadi ada Zeus, ada Hercules. Nah, Hercules punya anak. Nah, katanya sih yang bangun ini menurut legenda. Kalau legenda kan berarti katanya, ya. Kalau di Sumatera Utara itu opung yang suka bilang katanya. Jadi kalau ditanya kata siapa, nggak tahu, katanya, ya. Jadi menurut legenda, katanya ini kota dibangun oleh putra Hercules. Nah, ketika Rasul Yohanes menulis surat dari Tuhan untuk jemaat di Pergamus, kota tersebut sudah menjadi ibu kota selama 300 tahun lebih. Nah, Pergamus itu dipandang sebagai tempat kedudukan kuasa iblis.
karena ibadah kerajaan Roma pada waktu itu kekuasaan negara didewakan, dan sementara bagi pengikut Kristus itu adalah sesuatu yang menghujat Allah. Nah, kita mulai dari celaan terhadap jemaat Pergamus. Ya. Jadi kalau kita mengikuti dari kota Efesus, pesan Tuhan kepada jemaat Smyrna, pesan Tuhan yang ketiga ini kepada jemaat di Pergamus, ada pujian, ada celaan. Nah, ini jadi pembelajaran untuk kita gereja Tuhan pada masa kini. Nah, celaan yang pertama ini bicara celaan terhadap Pergamus. Di Wahyu 2 ayat 14 sampai 15 ya. Tetapi aku ya, mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang pada ajaran pengikut Nikolaus. Ya, dimana pada masa itu salah satu bidat yang cukup terkenal adalah Nikolaus. Namun rupanya ada gaya penyesatan yang sama seperti zaman perjanjian lama yang dilakukan oleh seorang nabi yang bernama Bileam. Mungkin kalau jemaat Tuhan mengingat kembali kisah mengenai Bileam ini, di mana Bileam itu dipekerjakan oleh Balak, ya, nabi yang kemudian dibayar untuk mengutuki Israel. Namun Bileam ini orang yang mendua hati, jadi dia satu sisi tahu bahwa Israel nggak boleh dikutuki, ya. Nah, jadi satu sisi itu dia mau terima uangnya dari Balak, tapi di sisi lain ya dia nggak mau ngutuki juga Israel. Jadi ya memang mau dua-duanya. Nah, ini model yang serupa yang kemudian disebutkanlah muncul nama Bileam ini. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu Bileam itu dibacanya Bal'am. Bal'am itu artinya rakus. Ya, jadi semuanya mau. Ya. Nah, ini adalah celaan di mana mereka punya gaya seperti Bileam, rakus dalam segala hal. Lalu kemudian jemaat Pergamus juga dicela karena mereka membiarkan, ya, di sini membiarkan ajaran sesat berada di tengah-tengah mereka. Jadi celaannya ada dua. Yang pertama adalah mereka berkelakuan seperti Bileam, ya, di mana Bileam ini adalah model, sebetulnya ini udah bukan pluralisme lagi ya, tetapi udah jadi abu-abu lah gitu. Jadi Tuhan mau, dunia mau, gimana caranya dibikin connect gitu, di mix antara dunia dan Tuhan. Nah, kalau yang kedua adalah faktor di mana pembiaran penyesatan terjadi. Nah, yang berikut di mana jemaat Pergamus dipuji, ya, ada dua pujian. Ya. Jadi yang kedua ini jemaat Pergamus dipuji karena bertahan di tengah markas iblis. Wahyu 2 ayat 13, aku tahu di mana engkau diam, di sana di tempat tahta iblis. Dan engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku. Juga tidak pada zaman Antipas, saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu di mana iblis diam. Nah, apa saja pujian diberikan kepada jemaat Pergamus ini? Yaitu pujian pertama kepada jemaat Pergamus adalah karena mereka tinggal di tahta iblis. Ya, apa maksudnya tinggal di tahta iblis? Jadi gini, kota Pergamus ini tempat jemaat tinggal adalah kota yang menjadi pusat penyembahan berhala. Benar-benar pusat, ya, epicentrumnya. Berhala apa saja yang ada di Pergamus, ya. Kalau di sini bisa ditampilkan, ya, ada di sana saya beri gambaran ya supaya Anda bisa membayangkan. Jadi
bagaimana jemaat Pergamus itu tinggal di situasi kota yang seperti ini kuilnya, ya. Jadi ada kuil Athena yang sewaktu orang Yunani berkuasa atas kota tersebut, mereka bangun kuil yang disebut kuil Athena. Ya, di sana tempat menaruh patung Dewi Artemis atau juga disebut Dewi Diana yang menjadi akhirnya juga pusat penyembahan, di mana Dewi Artemis ini adalah dewinya orang Efesus, ya, yang menganggap patung Artemis ini turunnya dari langit. Ya. Nah, yang berikut adalah kuil atau altar, sering disebut juga yang ini altar dewa Zeus. Ya. Jadi persis di bagian depan kuil Athena itu ada sebuah altar yang dibuat untuk memuja dewa Zeus, yang bahasa Latinnya Zeus itu Jupiter. Ya. Nah, tempat ini juga disebut juga Acropolis. Ya. Altarnya itu sampai tinggi 12 meter. Ya, sekarang di masa sekarang ini udah tinggal puing-puing. Ya, dimana bantuan ilmu arkeolog menemukan altar ini udah tinggal puing-puing aja. Ya, walaupun puing-puing yang cukup besar. Nah, yang mana altar tersebut sekarang ada di Museum Berlin. Ya, potongan-potongan besar itu. Ya, yang mana sisi-sisi altarnya ada pahatan-pahatan yang dikenal dengan istilah The Battle of Giants. Ya, di mana altar ini berbentuk berada di puncak bukit yang berbentuk kerucut, di mana ada kepulan asap korban yang sangat menyolok yang bisa terlihat dari jarak yang amat jauh. Nah, yang berikut ada kuil Dewi Demeter dan Hera. Ya, Demeter dan Hera. Ya, yang mana kuil Demeter dan Hera ini ada dua kuil kecil, yaitu kuil penyembahan di mana Demeter, ya, ini saudara dari dewa Zeus yang adalah dewi pertanian dan kesuburan, sedangkan Dewi Hera adalah kakak perempuan, ya, sekaligus istri dari dewa Zeus. Ya, oleh karena itu Dewi Hera disebut juga dewi pernikahan oleh mereka. Nah, kemudian ada kuil dewa Dionysus, ya, Dionysus. Ini di bagian yang agak jauh, kalau ada lihat di gambar, ini agak jauh dari altar Zeus, yang mana Dionysus ini putra dari dewa Zeus. Dia dipuja sebagai dewa pesta, dewa anggur, dewa mabuk, dan dewa kesenangan. Jadi Dionysus ini kalau di masa kini disebut dewanya clubbing gitu ya. Nah, lalu kemudian kuil dewa Asclepius, ya, Asclepius. Kalau 5 dewa yang disebutkan sebelumnya tadi itu adalah dewa-dewa Yunani, maka Asclepius adalah dewa khasnya orang Pergamus. Ini dewa lokal, kurang lebih begitu. Nah, Asclepius ini dikenal sebagai dewa kesehatan dan pengobatan, di mana ia biasa memegang seekor ular. Kalau digambarkannya begitu, patungnya begitu. Simbolnya adalah ular yang masih dipakai sebagai lambang kesehatan sampai saat ini di apotek-apotek kita. Ya, jadi awalnya dia duduk, ada patungnya pegang kepala ular, lalu bisa aja ditaruh di cawan begitu. Nah, kalau sekarang biasanya udah tinggal ular ngelilit seperti cawan wine gitu. Nah, nanti itu lambang-lambang kesehatan itu berasal dari dewanya Asclepius ini. Ya, jadi banyak orang menyembah kuilnya si Asclepius untuk kesembuhan. Ya, di mana orang sakit berkumpul pada malam hari untuk minta kesembuhan. Jadi mereka percaya kalau malam hari mereka mimpi dewa itu datang dengan tanda ular yang mematuk, maka mereka akan sembuh. Jadi ya antara alam sadar atau dalam keadaan yang nyata, ya mereka berhadapan ular dipatok di kuil itu, ya pulang sembuh, gitulah kurang lebih. Ya. Nah, yang berikut adalah kuil Kaisar Agustus dan Kaisar Trajan. Ya. Di sini
setelah Romawi menjadi penguasa dunia, Romawi menaklukkan kota Pergamus, merebutnya dari tangan Yunani, lalu menjadikannya ibu kota provinsi Asia, sehingga di tangan Romawi Pergamus berkembang menjadi pusat politik dan agama, yang mana mereka juga bangun kuil penyembahan Kaisar Trajan. Jadi inilah data-data di mana Kaisar Agustus, jadi kaisar sudah dilevelkan seperti dewa atau mereka menuhankan kaisar. Nah, karena itu kata diam, ya, di mana jemaat Pergamus dipuji karena bertahan di tengah markas iblis. Kata diam di sini berarti di dalam bahasa Yunani ada dua kata yang sama-sama berarti tinggal, yaitu katokein. Ya, katokein itu artinya tinggal permanen, kemudian parokein yang artinya tinggal sementara. Nah, kalau di ayat ini, di Wahyu yang kita baca tadi, itu menggunakan katokei yang berarti tinggal secara tetap atau permanen. Nah, ini berarti bahwa orang Kristen di Pergamus adalah masyarakat yang tidak hanya tinggal sementara, yang setiap saat bisa pindah dari sana, tetapi adalah masyarakat yang tinggal menetap untuk seterusnya di sana. Jadi kemungkinan mereka adalah orang-orang asli Pergamus yang kemudian menjadi percaya kepada Yesus. Nah, menariknya kata yang sama dipakai untuk iblis dalam frase di mana iblis diam di Wahyu tadi. Nah, ini adalah salah satu alasan kenapa Tuhan memuji jemaat Pergamus. Jadi mereka tahu bahwa Pergamus adalah takhta iblis, tempat di mana iblis tinggal secara permanen, itu gambarannya, tempat kekafiran berkuasa secara mutlak, tetapi mereka tetap memilih tinggal secara permanen di sana dan tidak melarikan diri. Coba saudara pikirkan kalau saudara tinggal di satu rumah atau saudara lalu tahu bahwa rumah itu rumah berhantu, ya, atau hantu tinggal di situ secara permanen, apa saudara tetap mau tinggal di situ? Ya, jangankan hantunya tinggal permanen, ya dia tinggal sementara kos saja, mungkin saudara nggak berani kos di sana. Ya, saya melihat bahwa sebetulnya pangsa pasar yang bagus ya buat Bapak Ibu, malah bisa beli rumah di tempat yang orang nggak mau strateginya gitu, karena urusan-urusan berhantu ini sebetulnya, ya, contoh kayak yang disebut dengan rumah tusuk sate lah, ya, mau tusuk apalah, tusuk inilah, ya. Namun memang kondisi Pergamus nggak bisa dibayangkan seperti sekedar rumah berhantu, ya, melainkan kekuasaan iblis yang sangat besar ada di Pergamus. Namun mereka tetap tidak takut. Mereka nggak melarikan diri juga dari Pergamus. Jadi gini, prinsip kehidupan Kristen itu bukanlah melarikan diri. Prinsip kehidupan Kristen adalah menaklukkan. Ya. Kita mungkin merasa bahwa akan lebih mudah kalau pindah tempat lain atau ke lingkungan lain. Namun Tuhan beri Anda dan saya tugas, Tuhan mengurapi Anda dan saya bersaksi bagi Kristus dimanapun kita ada, di lingkungan atau di situasi tertentu yang semakin besar tanggung jawabnya untuk bertahan di lingkungan tersebut. Ya, apapun yang Anda sedang hadapi, ingat bahwa tidak dipungkiri kita berada pada dua alam yang berdampingan, bahwa peperangan rohani terus berjalan. Nah, jemaat di Pergamus mereka hidup di pusat takhta iblis. Anda sudah lihat tadi gambarannya, ya, yakni pusat penyembahan berhala, di mana sangat sukar untuk jadi orang Kristen di sana, tapi mereka tetap tinggal secara permanen dan jadi garam yang terasa, jadi terang yang kelihatan. Itu sebabnya Tuhan memuji mereka. Ya. Makanya ini kalau dibandingin kekristenan sekarang, antara Pergamus kayaknya nggak cocok banget ya, antara Pergamus dengan Anda yang mau ke toilet malam-malam nggak berani, aduh jauh banget gitu. Tuhan taruh rohnya di dalam setiap kita adalah roh keberanian, ya, roh yang lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini, ya. Nah, memang bisa dimengerti bahwa manusia berusaha mencari tempat yang lebih aman atau lebih menyenangkan, tapi kita perlu ingat keamanan diri kita sebetulnya tidak tergantung pada tempat, pada situasi di mana kita berada, tapi tergantung kepada Tuhan. Nah, lalu kemudian jemaat Pergamus dipuji karena mereka setia kepada Kristus.
Ya. Kembali di ayat 13 di Wahyu 2, ya di sana disebutkan berpegang kepada namaku, tidak menyangkal imanmu kepadaku. Ya. Wow. Ya. Kata-kata berpegang kepada namaku artinya sama dengan tidak menyangkal imanmu kepadaku. Ya, keduanya boleh disebut dengan satu kata, yakni setia. Jadi jemaat Pergamus dipuji karena mereka setia kepada Kristus. Bukan hanya tetap tinggal di Pergamus, tetapi mereka juga setia untuk tetap percaya. Ya, apa artinya jikalau mereka tetap tinggal di Pergamus, tidak melarikan diri dari sana, tapi pada saat yang sama mereka menyangkal nama Kristus di sana. Makanya jangan ikut-ikut seperti dunia. Ya, Anda dalam perjalanan lalu kemudian mau buang air kecil, minggir kendaraan, cari pohon untuk Anda buang air kecil, lalu harus permisi. Nggak ada orang di situ, ya. Nggak usah permisi. Ya. Karena ini bagian dari kita mulai nge-mix gitu antara kuasa Allah lalu kemudian mulai tarik ulur dengan kuasa lain. Nah, tahta iblis di mana mereka tetap tinggal di Pergamus berhadapan dengan tahta iblis itu, dan pada saat yang sama mereka tetap mempertahankan kesetiaan mereka dalam kepercayaan kepada Kristus. Nah, kesetiaan yang seperti ini sangat berarti karena ditunjukkan dalam lingkungan yang sama sekali tidak bersahabat dengan kekristenan, bahkan memusuhi kekristenan. Ya. Jadi pada masa itu ini yang dipuji, mereka setia, mereka tetap percaya, mereka tidak melakukan sesuatu yang tawar-menawar gitu, dengan kuasa lain. Lalu kemudian ada juga nama yang diangkat di sana, nama Antipas, saudara. Jadi dipuji karena setia kepada Kristus, lalu kemudian muncul nama seorang Antipas. Jadi gini, pada waktu gubernur-gubernur Romawi terbagi menjadi dua bagian, ada gubernur yang mempunyai hak untuk menghukum mati seseorang yang disebut hak pedang atau disebut ius gladi. Dan ada gubernur yang tidak mempunyai hak tersebut. Nah, tadi kalau kita pengakuan iman rasuli, di sana disebut Pontius Pilatus. Nah, Pontius Pilatus adalah gubernur yang memiliki hak ius gladi. Itulah sebabnya ia mempunyai kuasa untuk menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus pada masa itu. Nah, pada saat itu gubernur provinsi Asia yang tinggal di Pergamus sebagai ibu kota provinsi adalah gubernur dengan hak ius gladi. Nah, karena itu yang punya kuasa untuk menghukum mati seseorang dengan perkataannya. Jadi Anda bisa bayangkan di Pergamus sudah urusannya sama tahta iblis, urusan lagi sama gubernur yang punya kuasa untuk hukum mati. Ya. Nah, menarik adalah salah seorang dari Pergamus yang dihukum mati adalah Antipas, dan nama ini muncul. Nah, siapa sih Antipas? Ya. Jemaat Tuhan, siapa sebenarnya Antipas ini tidak ada informasi yang cukup akurat. Dari beberapa sumber yang mengacu pada tradisi Kristen di literatur hanya dikatakan bahwa Antipas ini pemimpin jemaat di Pergamus dalam sebuah pertentangan dengan para imam Asklepius. Masih ingat ya, Asklepius tadi dewa kesembuhan. Karena ada pertentangan, jadi perdebatan apologetika ya, antara Antipas dengan grupnya Asklepius ini, ya, pemuja dewa kesembuhan. Akhirnya gubernur memutuskan hukum mati terhadap Antipas ya, dengan cara dibakar dalam sebuah patung sapi dari Kuningan. Ya. Jadi ini mengerikan. Ya. Jadi tapi informasinya cuma berhenti sampai di situ. Nah, menariknya begini, tentang Antipas kita memang nggak mengetahui apapun yang lebih daripada literatur yang ada. Tidak ada catatan sejarah yang lainnya yang menunjuk kepada Antipas. Tapi Kristus
tidak pernah melupakan Antipas. Saudara, orang-orang yang setia nggak pernah dilupakan Tuhan. Ya, karena itu jangan lelah menjadi setia. Karena orang-orang yang setia nggak pernah dilupakan Tuhan. Biar sejarah nggak mencatat, nggak nginget si Antipas, tapi Tuhan Yesus itu ingat dia, dan ini disampaikan kepada Rasul Yohanes untuk catatan sebagai pesan kepada jemaat. Nah, ini penghormatan besar. Jadi Antipas beda kasus dengan Stefanus yang mati di rajam batu, beda. Ya. Kalau Stefanus yang dirajam batu jelas tuh datanya siapa dia, siapa ada gitu. Nah, itu pun punya kisah yang luar biasa. Kalau kita baca di Alkitab, Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa ketika kasusnya Stefanus, disebut di sana dia melihat Yesus berdiri. Ya. Nah, ini punya kisah yang lain lagi. Tentunya begini, siapa yang setia itu penting, karena tertawa di bagian akhir dalam hidup ini itu jauh lebih baik daripada Anda hanya bisa tertawa di awal. Karena orang-orang yang setia nggak jarang berurusan dengan air mata. Namun ingat, orang-orang yang setia Tuhan nggak pernah lupakan. Nah, berikut ada nasihat dan ancaman bagi jemaat di Pergamus. Ya. Nah, ini penting. Tadi sesuatu yang membangun iman kita, tapi ini juga sesuatu yang harus menjadi pengingat buat kita bahwa ada nasihat, ada ancaman. Di Wahyu 2 ayat 16 di sana, sebab itu bertobatlah, jika tidak demikian aku akan segera datang kepadamu dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang ada di mulutku ini. Gini loh, dari ayat ini berarti ada di dalam jemaat Pergamus dua kelompok. Ya, yang kelompok satu berpegang pada ajaran yang benar, yang lain berpegang pada ajaran-ajaran sesat. Nah, maka dari itu kelompok yang pertama menggunakan kata kepadamu. Ya. Lalu kemudian kelompok yang satu lagi menggunakan kata mereka. Ya. Nah, nasihat dan ancaman di sana disebut, sebab itu bertobatlah. Ya. Kalau enggak aku akan memerangi dengan pedang. Jadi Kristus sendiri yang akan berurusan. Jadi untuk kita juga, gereja Tuhan. Nah, di sini jadi pesan juga bahwa secara umum gereja mempunyai tugas untuk mengajar firman Allah. Ya. Gereja harus berani jauhkan orang-orang yang berpegang pada ajaran sesat yang ada di dalam gereja. Ada pengalaman unik ya di tahun-tahun 99 di mana ketika saya kembali dari luar kota untuk kembali melayani di Jakarta. Tahun 99 itu marak sekali persekutuan doa. Bahkan puncaknya ada di tahun 2005 di mana persekutuan doa di Jakarta itu luar biasa progresnya menjamur. Kebangkitan yang luar biasa. Bahkan kita jangan hitung segitiga yang lain di segitiga emas di Jakarta, kita hitung coba masih Tamrin aja, belum Sudirman. Tamrin saja itu tahun 2005 800-an persekutuan doa, marketplace service. Ya. Kenapa? Karena 98 lagi chaos keuangan, orang banyak dipecatin, lalu kemudian banyak cari Tuhan dan lain sebagainya, kondisi perusahaan dan itu akhirnya gitu. Tapi 2005 ke sana, ya kesininya ini banyak persekutuan doa tutup. Mirip-mirip kemarin. Kita pandemi mulai hot di Indonesia itu pertengahan bulan Maret. Lalu kemudian karena Bible Talk yang ada secara tatap muka di mana-mana nggak bisa saya hadiri, lalu akhirnya menggunakan aplikasi Zoom. Nah, di luar Bible Talk chapter yang sudah ada, saya buka yang namanya Bible Talk with Pastor George Ferry. Jadi itu Bible Talk untuk orang-orang yang saya baru-baru kenal ya di sosial media. Itu wah, itu ketika dibuka open pertamanya itu 40-an orang Bible Talk ya with Pastor George Ferry. Tapi makin kesini kondisi mulai makin kondusif, sisa paling berapa belas orang gitu. Ya. Saudara, tubuh Kristus itu punya tugas untuk ngajar firman Allah. Ya walaupun yang diajar kadang-kadang anggot-anggotan. Ya. Lalu kemudian nasihat dan ancaman bagi gereja juga, gereja harus berani menjauhkan orang-orang yang berpegang pada ajaran yang sesat di dalam gereja. Ya.
Karena itu gereja juga punya tanggung jawab apologet untuk membuktikan bahwa ajaran-ajaran itu adalah ajaran sesat. Jadi Anda jangan alergi ketika sesuatu yang benar dibukakan. Biasanya iblis bikin suasananya begini, udahlah nggak usah debat, nggak usah ribut lah, damai aja. Ini bukan masalah ribut, ini masalahnya kita bukakan apa yang benar. Ya. Nah, yang terakhir janji Tuhan bagi jemaat Pergamus, dan ini juga menjadi janji Tuhan untuk gerejanya. Nah, Wahyu 2 ayat 17 di sana disebutkan begini. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar, ya, mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Janji Tuhan kepada jemaat Pergamus, ya, janji Tuhan kepada gerejanya juga, bahwa akan ada dua hal. Yang pertama di sini disebut mana yang tersembunyi, yang kedua batu putih. Ya, jauhkan kiranya dari pikiran Anda batu mulia, batu akik dan sejenisnya. Ya. Mana yang tersembunyi? Nah, mana yang tersembunyi di sini berbicara tentang Yesus Kristus itu sendiri. Ya. Di mana di dalam tabut perjanjian, di perjanjian lama ada 3 benda yang dimasukkan, yang mana 3 benda itu salah satunya adalah mana, ya. Mana adalah bentuk di mana pemeliharaan Tuhan. Lalu kemudian 3 benda yang dimasukkan ini, tongkat Harun yang bertunas, lalu kemudian loh batu tiruan, lalu kemudian mana, 3 benda dimasukin ke dalam, kemudian kotak itu ditutup. Nah, tutup kotaknya disebut namanya tutup pendamaian. Jadi ini gambaran Kristus sendiri, bahwa di dalam Kristus sudah digenapi pemeliharaan Tuhan, kedaulatan, ya, lalu kemudian hukum Tuhan. Nah, di sini bicara mana, ya. Kenapa disebut mana yang tersembunyi? Karena memang yang mana kotak atau tabut perjanjian itu memang sudah nggak tahu semuanya ada di mana sekarang. Karena kalau di beberapa ayat yang kita temukan, ketika Yeremia mendaki gunung, didapati sebuah gua besar, di situ ia menyembunyikan kemah suci, tabut perjanjian, mezbah ukupan. Lalu kemudian lepas dari kisah Yeremia, di masa-masa berikutnya ada penyerangan terjadi, lalu kemudian tabut perjanjian itu dirampas dan nggak ditemukan sampai sekarang. Jadi bicara tentang mana yang tersembunyi muncul dari kondisi itu, yang mana mengacu kepada Yesus Kristus sendiri. Jadi diri Yesus sendirilah apa yang disebut mana yang tersembunyi. Makanya barang siapa datang kepadaku, percaya kepadaku, makan daripadaku. Jikalau seorang makan dari roti ini, maka di sana janjinya adalah nggak akan lapar lagi, nggak akan haus lagi, tidak akan mati, akan hidup selama-lamanya. Nah, lalu kemudian ada batu putih, saudara. Ya, di sini kita harus paham mengenai kasus batu putih ini, di mana batu putih ini semacam undangan. Jadi yang mana pada zaman tersebut, ya, ini gambaran, makanya batu putih digunakan sebagai undangan untuk hadir dalam sebuah pesta. Nah, batu putih tersebut disebut sebagai tessera. Ya. Lalu kemudian di atas tessera, di atas batu putih tersebut tertulis nama orang yang diundang. Ya. Jadi dari ayat ini bisa dimengerti bahwa Anda dan saya yang sudah menerima makna mana yang tersembunyi tadi, yang terima Yesus Kristus itu, maka kita masuk dalam undangan perjamuan kawin anak domba. Ya. Dan ini hal yang luar biasa, karena itu adalah masa yang mengawali di mana Kristus akan memerintah bersama dengan orang-orang kudusnya. Dan itu luar biasa. Saya berdoa gimana Tuhan sudah menyiapkan semuanya buat orang percaya, Anda dan saya masuk dalam hitungan itu. Karena itu tetap setia, karena
Tidak ada yang sia-sia dalam kesetiaanmu kepada Tuhan. Apapun situasinya, apapun kondisinya, dipuji manusia enggak lebih dahsyat daripada dipuji oleh Tuhan sendiri. Tuhan Yesus memberkati.